Hai, konnichiwa Devi desu. Untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang dan bingung nih memulainya dari mana, di sini teman-teman sudah tepat sekali karena di sini kita akan belajar urutan bahasa Jepang yang benar dan tentunya efektif. Jadi, ayo ikuti terus channel ini ya, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Minasama, yoroshiku onegai shimasu. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Ja, benkyou ikimashou. Teman-teman, pasti sebagian dari kita ada yang merasa bingung, ingin memulai belajar bahasa Jepang, tapi harus memulainya dari mana? Nah, teman-teman, agar belajar bahasa Jepang lebih mudah dan efektif, tentunya kita harus menentukan urutan belajar bahasa Jepang dimulai dari yang paling mendasar sampai ke tahap lanjutan. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan, aku sarankan teman-teman belajar bahasa Jepang dimulai dari yang pertama, itu menghafal huruf-huruf Jepang. Betul sekali ya teman-teman, bahwa selain kita harus mengenal, kita juga harus menghafal huruf-huruf Jepang. Dan huruf-huruf Jepang memiliki beberapa jenis. Ada hiragana, katakana, dan juga kanji. Huruf-huruf tersebut memiliki fungsi masing-masing. Nah ayo kita kenali fungsi-fungsi dari masing-masing hurufnya. Yang pertama ada hiragana. Hiragana berfungsi untuk menulis kosakata asli bahasa Jepang. Contohnya utsukushi yang berarti cantik atau indah, anata yang berarti kamu, dan benkyo yang artinya adalah belajar. Yang kedua ada katakana. Biasanya digunakan untuk menulis kosakata dari bahasa asing atau bisa disebut kata serapan. Contohnya, oke, nice. Kata serapan dari bahasa Inggris yaitu oke dan nice. Lalu kemudian ada penulisan untuk nama orang asing atau warga negara asing, seperti contohnya adalah Devi yang ditulis dengan menggunakan katakana. Kemudian ada kata Indonesia, tentunya menggunakan katakana. Lalu selanjutnya ada kanji. Kanji digunakan untuk menulis kosakata dan bahasa Jepang asli. Selain itu juga untuk mengefektifkan kalimat dan memperpendek kalimat bahasa Jepang. Misalkan penulisan kata benkyo yang artinya belajar, hontoni yang artinya sangat, dan ai yang berarti cinta. Penulisan benkyo jika menggunakan hiragana akan jauh lebih panjang, sedangkan jika menggunakan kanji akan lebih efisien dan tentunya memperpendek kata dan juga kalimat. Jika menggunakan hiragana, tulisannya akan jauh lebih panjang dan beresiko kesalahan pemahaman jauh lebih tinggi. Karena kanji mirip seperti simbol khusus, maka jika sudah berhasil menghafal hurufnya akan jauh lebih bermakna dan pemahaman lebih terarah. Namun yang menjadi tantangan kita semua adalah huruf kanji itu sangatlah banyak dan menghafalnya cukup sulit, sehingga memerlukan metode yang efektif untuk mempermudah hafalan dan pemahaman. Jadi untuk pemula disarankan untuk wajib menghafalkan terlebih dahulu huruf hiragana dan katakana sebagai dasar pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, pilih metode belajar yang efektif menurut kamu. Jika kamu memiliki kendala atau kesulitan untuk mempelajari juga menghafalnya, bisa menggunakan metode audio visual seperti menonton banyak video edukatif tentang bahasa Jepang tentunya, dan belajar dari lagu-lagu kesukaan kamu. Dan dapat pula menggunakan metode penulisan berulang, seperti mencatat satu huruf secara berulang. Dalam waktu yang bersamaan kamu menyebutkan huruf tersebut secara berulang-ulang. Setelah bisa membaca, menulis, dan juga menghafalkan hiragana dan juga katakana, teman-teman selanjutnya bisa mempelajari pola kalimat. Ketika mempelajari pola kalimat, biasanya membutuhkan kosakata bahasa Jepang. Jadi disarankan harus sambil menghafal kosakata. Dan itu juga teman-teman jangan lupa bahwa kanjinya dari bab yang sedang dipelajari boleh juga sambil dihafal. Sambil belajar membaca pola kalimat, teman-teman juga harus belajar yaitu kaiwa.
atau percakapan. Supaya bisa dengan spontan bicara bahasa Jepang dan juga membiasakan diri untuk merespon percakapan dengan bahasa Jepang. Karena melatih percakapan itu poin utama untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang kamu. Dengan melatih rutin kaiwa, maka kamu akan terbiasa mempraktekannya, bukan hanya sekedar teorinya saja. Supaya bisa mempelajari pola kalimat secara berurutan, saya sarankan untuk menggunakan buku Minano Nihongo. Dan bila kamu membelinya satu paket, maka kamu akan mendapatkan 2 buku, Minano Nihongo 1 dan juga Minano Nihongo 2, versi bahasa Jepang dan juga terjemahan bahasa Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin fokus ikut JLPT atau tes kemampuan bahasa Jepang, bisa juga pakai buku Gakushudo. Nah, jadi seperti itu ya urutan untuk belajar bahasa Jepang ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang dasar, bisa cek playlist channel ini. Semangat belajar bahasa Jepangnya ya teman-teman. Ganbatte kudasai ne. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika berkenan, mari kita belajar bahasa Jepang bersama-sama. Ja, minasama, mata aimashou. Sayonara. Bye.